Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Runi Julaihah dengan NIM 72114201002 dari jurusan akuntansi akan menjelaskan materi tentang pintu-pintu menuju Tuhan satu, yaitu Islam, agama manusia sepanjang masa. Islam artinya pasrah sepenuhnya kepada Allah, sikap yang menjadi inti ajaran agama yang benar di sisi Allah. Islam menjadi agama yang paling awal lahir, sejak Nabi pertama, Nabi Adam, hingga Nabi terakhir, Rasulullah. Seluruhnya menyatakan dirinya sebagai Muslim, wa nahnu lahu muslimun. Ayat itu sesuai surat Al-Baqarah ayat 136 yang artinya, katakanlah, hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Kitab suci Al-Quran mengatakan bahwa Nabi Nuh mengajarkan Islam. Nabi Ibrahim pun membawa ajaran Islam dan mewasiatkan ajaran itu kepada anak turunnya, termasuk kepada anak turun Yakub atau Israel. Di antara anak Yakub itu ialah Yusuf, yang berdoa kepada Allah agar kelak mati sebagai seorang muslim atau seorang yang berislam. Kitab suci juga menuturkan bahwa para ahli sihir Mesir yang semula mendukung Fir'aun tapi akhirnya beriman kepada Nabi Musa, juga berdoa agar kelak mati sebagai orang-orang yang muslim. Lalu Ratu Bilqis dari Yaman, Arabia Selatan, yang ditaklukkan oleh Nabi Sulaiman, juga akhirnya tunduk patuh kepada Nabi itu dan menyatakan bahwa dia bersama Sulaiman pasrah sempurna atau Islam kepada Tuhan seru sekalian alam. Dan semua para nabi dari Bani Israel atau anak turun Nabi Yakub ditegaskan dalam kitab suci sebagai orang-orang yang menjalankan Islam kepada Allah. Lalu ada Isa Al-Masih juga mendidik para pengikutnya atau yang disebut Al-Hawariyun sehingga mereka menjadi orang-orang muslim dan pasrah kepada Allah. Para ulama klasik seperti Ibnu Taimiyah menegaskan bahwa agama semua nabi adalah sama dan satu, yaitu Islam. Meskipun syariatnya berbeda-beda sesuai dengan zaman dan tempat khusus masing-masing nabi itu. Kata Ibnu Taimiyah, oleh karena asal-usul agama tidak lain adalah Islam, yaitu agama pasrah kepada Tuhan itu satu. Meskipun syariatnya bermacam-macam, maka Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis sahih, sesungguhnya kami golongan para nabi, agama kami adalah satu atau sama. Para nabi itu bersaudara, satu ayah lain ibu, jadi agama mereka adalah satu, yaitu ajaran beribadat hanya kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, yang tiada padanan baginya. Suatu agama seperti agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad, yang memang secara sadar dari semula disebut agama sikap pasrah sempurna kepada Allah atau Al-Islam, adalah tidak unik. Artinya tidak berdiri sendiri dan terpisah. Dia berada dalam garis kelanjutan dengan agama-agama lain, hanya saja seperti halnya dengan semua yang hidup dan tumbuh, agama itu pun dalam perjalanan sejarahnya juga berkembang dan tumbuh, sehingga akhirnya mencapai kesempurnaan dalam agama Nabi Muhammad, Rasul Allah yang Mahabisan, yang tiada lagi Rasul sesudah beliau. Kesimpulannya, berdasarkan penjelasan tersebut, agama Islam merupakan agama manusia sepanjang masa, yakni mulai dari Nabi Adam hingga Rasulullah SAW. Meskipun pada esensinya agama itu semua sama, namun manusia pada zaman tertentu mempunyai kewajiban moral untuk memilih tingkat perkembangannya yang paling akhir saat itu. Dan perkembangannya yang terakhir, agama-agama itu ialah agama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sebagai penyambung sejarah kerasulan
dan penyempurna ajaran Islam. Namun tetap dalam kesadaran akan kesatuan asal agama-agama, kita diwajibkan beriman kepada semua nabi tanpa membeda-bedakan antara mereka dan pasrah kepada Allah. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.